5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan tentang kalimat tanya. Mari adik-adik kita belajar huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan kalimat tanya dengan penuh semangat. Nah, di sini kita akan mengingat kembali tentang huruf kapital. Masih ingatkah adik-adik tentang penggunaan huruf kapital? Huruf kapital itu dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Adik-adik perhatikan bahwa di sini di awal kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Nama orang juga diawali semua dengan huruf kapital. Nah, berarti huruf kapital itu bisa digunakan untuk di awal kalimat dan di awal kalimat yang ada dan di awal kata nama orang. Adik-adik itu harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Adik-adik, mari kita susun kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yang pertama ada gambar ini adik-adik. Lalu ada kata tong, Udin, sampah, memegang. Kalau disusun menjadi kalimat yang baik dan benar bagaimana adik-adik? Ya, Udin, U-nya besar ya adik-adik ya, karena di sini ada nama orang. Memegang, tong, sampah. Itu ya adik-adik ya, susunan yang benar. Lalu yang kedua nih adik-adik, rumah, menyapu, halaman, Siti. Bagaimana kalimat yang benar nih adik-adik dari kata-kata ini? Ya, Siti menyapu halaman rumah. Di sini Sitinya memakai huruf kapital. Kita lihat gambar yang ketiga. Ada kata kerikil, batu, edo, dan mengumpulkan. Bagaimana nih susunan yang benar? Ya, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Di awal kalimat nama orang memakai huruf kapital. Nah, kita ingat-ingat kembali huruf besar itu apa? Huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital adik-adik. Nah, huruf besar, ayo perhatikan contohnya di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Di sini ada kata Tuhan yang diawali dengan huruf kapital. T-nya huruf kapital adik-adik. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, Tuhan di sini diawali lagi dengan huruf kapital. Karena ini menunjukkan Tuhan, maka harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan itu contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Nah, ini ya adik-adik ya, kata ganti Tuhan yang sering digunakan yaitu tadi Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar adik-adik. Contohnya misalnya Yang Maha Esa.
Berdoalah selalu kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa, Tuhan diawali huruf kapital, yang Maha Esa juga setiap katanya diawali dengan huruf kapital karena ini menunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa di sini ini disambung adik-adik. Jadi, yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu yang Maha Besar nih adik-adik, Tuhan yang Maha Besar menciptakan matahari dan bulan. Tuhan yang Maha Pengasih selalu mengasihi manusia. Saat kita berdoa kepada yang Maha Penyayang, mohon berkat yang melimpah. Nah, ini tadi ya contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan yang memperhatikan penggunaan huruf kapital. Kalian tentu masih ingat ya, di awal kalimat harus menggunakan kapital, nama orang, nama hari, nama tempat, ya, nama bulan. Sekarang ditambah lagi kata ganti Tuhan itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Adik-adik, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah, adik-adik coba nih perhatikan penggunaan tanda titik di 3 kalimat ini. Nah, adik-adik penggunaan tanda titik ini di akhir kalimat. Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, selain penggunaan tanda titik, tentu adik-adik masih ingat ya tentang penggunaan huruf kapital. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita adik-adik. Kalau tanda tanya seperti ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu kalau tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan, kalimat minta tolong, dan kalimat perintah. Adik-adik, pada semester sebelumnya kita sudah belajar nih tentang penggunaan tanda tanya, tanda seru pada kalimat ajakan, kalimat minta tolong, kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat berita. Adik-adik coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Nah, kita tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kalau ditulis dengan benar bagaimana adik-adik? Dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, kalau ditulis dengan benar itu seperti ini adik-adik. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, itu diawali huruf kapital pada kata batu ya, huruf B-nya harus kapital, dan diakhiri tanda titik di akhir kalimat. Jadi ingat ya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik diakhiri di kalimat berita. Kita lihat nih soal yang kedua. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, di sini kalau diperbaiki dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik, ayah. Nah, ayahnya di sini di awal kalimat, maka A-nya besar. Meminta bantuan Udin. Udin itu nama orang, jadi juga diawali huruf kapital. Untuk menggantinya titik. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal nomor 3. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Maka kalau ditulis seperti ini adik-adik. Ayah, A-nya besar karena awal kalimat, dan Udin, U-nya besar karena di sini Udin adalah nama orang, sama-sama memperbaikinya. Tanda titik. Nah, baca kalimat tanya di bawah ini. Masih ingatkah kamu kegunaan dari masing-masing kata tanya? Di sini ada kalimat tanya. Yang pertama, naik apa tadi ke sini? Yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Lalu yang ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Yang keempat, di mana ibu guru ya? Yang kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Adik-adik, untuk mengetahui
kegunaan dari masing-masing kata tanya, kalian bisa melihat video Kak Citra yang berjudul kata tanya. Nah, kata tanya atau kalimat tanya yang ada di channel Kak Citra. Nanti di situ akan dijelaskan dari masing-masing kegunaan dari masing-masing kata tanya, atau kalian tinggal klik link di description box, itu Kak Citra sudah cantumkan. Jadi di sini ada kata tanya apa, siapa, berapa, di mana, dan bagaimana. Nah, adik-adik kalian harus mengetahui ya kegunaan dari masing-masing kata tanya tersebut. Coba kamu simak video tentang kalimat tanya di YouTube channel Kak Citra. Yang ini nih adik-adik ya videonya, nanti kalian bisa lihat. Adik-adik, buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar berikut. Jangan lupa ya, ketika kalian menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Misalnya di sini ada kue tar, lalu dikelilingi oleh kata tanya siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Contohnya nih adik-adik, siapa yang membuat kue tar itu? Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kue tar? Mengapa kue tar itu dihias dengan stroberi? Kapan kue itu dimakan? Bagaimana cara membuat kue tar itu? Di mana kamu membeli kue tar itu? Adik-adik bisa loh ya membuat kalimat tanya berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Ya, tidak sama dengan Kak Citra, tidak apa-apa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.